Ya, oke. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, buat pertemuan kali ini uh, bahasannya adalah ini tentang kiat-kiat berpegang teguh kepada agama Allah. Sungguhnya pujian ini hanya milik Allah Ta'ala. Kita hanya bisa memuji, meminta dan pertolongannya itu dan ampunan kepada Allah. Kita juga berlindung kepada Allah untuk memohon ampunannya. Siapa yang beri Allah, siapa yang diberikan Allah hidayah, maka tidak akan dapat menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan tidak akan dapat atau tidak akan dapat yang memberikan petunjuk. Ya, ini mukadimah ya. Ini sungguhnya sabar atau keteguhan itu merupakan tuntunan yang mutlak bagi setiap muslim yang jujur dengan keimanannya, serta menghendaki jalan yang lurus dengan tekad kuat berdasarkan petunjuk. Ini pentingnya pembahasan ini dapat dilihat dari berbagai perkara ya. Salah satunya ini yang pertama itu banyaknya fitnah gitu, atau cobaan atau godaan yang apinya menjalar itu kemana dengan masyarakat kita, apalagi di era zaman sekarang kepada kaum muslimin. Sementara itu berbagai macam bentuk syubhat atau syahwat yang telah menyebabkan agama ini menjadi asing atau kita jadinya jauh gitu dari agama, sehingga orang-orang yang berpegang teguh di dalam agama Allah itu tak ubahnya itu sebagai perumpamaan yaitu yang bunyinya gini: orang yang menggenggam atau berpegang teguh terhadap agama Allah itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Maksudnya itu eh, sangat susah gitu ya, sangat susah apabila kita secara kafah gitu, secara penuh memegang Islam gitu. Ibaratnya seperti mengembara api gitu di akhir zaman. Ya, tidak dapat dipungkiri juga gitu bagi orang yang berakal bahwa kebutuhan seorang muslim saat ini terhadap faktor-faktor yang mendukung ketuhaannya melebihi kebutuhan saudara-saudaranya pada masa lalu. Itu perjuangan untuk merealisasikannya pun lebih berat karena pada zaman yang telah rusak seperti zaman ini, kawan-kawan kita seperjuangan itu sedikit karena orang yang membantu pun lemah dan sedikit. Yaitu terus kemudian faktor yang kedua itu, atau pentingnya pembahasan yang kedua itu, banyaknya terjadi peristiwa ridho itu atau meninggalkan jalan Allah dan mundur dari medan perjuangan serta penyelewengan. Bahkan hal tersebut terjadi pada sebagai aktivis Islam ya, sehingga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi seorang muslim akan tragedi tersebut, yang pada akhirnya itu mereka mencari sarana-sarana untuk yang menyebabkan keteguhan sehingga dirinya mendapatkan tempat yang aman. Nah, ini keterkaitan pembahasan ini dengan hati yang Rasulullah sabdakan tentangnya itu, sesungguhnya hati anak Adam itu lebih keras goncangannya daripada kettle ya, atau tempat memasak air, dan di dalamnya terdapat air yang mendidih. Ini hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Rasulullah juga memberikan perumpamaan lain terhadap sabdanya yang artinya sungguhnya hati atau qalb dinamakan hati karena sifatnya suka berbolak-balik atau takalluf. Dan sungguhnya perumpamaan hati bagaikan serai dedaunan di pohon dibolak-balikan oleh angin. Hadis riwayat Ahmad. Ada seorang penyair juga itu berkata yang artinya tidaklah manusia dinamakan insan kecuali karena sifat lupanya atau anasio, dan tidaklah hati dinamakan kolbu kecuali karena sifatnya yang suka bolak-balik atau takaluk. Jadi hati ini bisa bolak gitu ya, naik turun gitu. Kadang kita ada di posisi di atas gitu lagi semangat semangatnya, atau kadang di posisi bawah lagi lagi malas gitu. Itulah hati. Terus mengokohkannya ini hal yang suka untuk mengokohkan hal yang suka berbolak-balik ini karena syahwat dan syubhat merupakan perkara yang sangat penting ya, karena tentunya
tantangan yang dihadapi. Ya, ini ada faktor pendukung yang faktor-faktor pendukung untuk keteguhan hati, keteguhan. Salah satunya ini berpegang teguh pada Al-Quran. Soalnya ini merupakan kasih sayang mulia dan lewat Rasulnya, faktor-faktor yang menyebabkan keteguhan. Ya, diantaranya ini berpegang teguh pada Al-Quran. Ini Al-Quran yang mulia ini merupakan alat peneguh yang paling utama. Dia merupakan tali Allah yang kuat dan cahaya yang terang. Siapa yang berpegang teguh kepadanya, Allah akan melindunginya. Siapa yang mengikutinya, Allah akan menyelamatkannya. Dan siapa yang menyeru kepadanya akan ditunjukkan jalan yang lurus. Itu merupakan kemuliaan Al-Quran ya. Allah telah menjelaskan bahwa tujuan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur atau secara periodik gitu ya, adalah untuk mendatangkan keteguhan. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala itu ketika membantah syubhat-syubhat orang-orang kafir. Itu firman-Nya yang dalam surat Al-Furqan ayat 3-33 yang artinya, berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil atau teratur dan benar. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Ya, dalam Quran surat Al-Furqan ayat 32-33. Mengapa sih Al-Quran ini jadi yang pertama sih karena Al-Quran itu dapat menumbuhkan keimanan dan membersihkan hati berkat adanya hubungan dengan Allah. Ya, sebagai sarana kita untuk membersihkan dan menumbuhkan keimanan gitu melalui Al-Quran. Kemudian yang kedua itu karena ayat-ayatnya ini yang diturunkan menyejukkan dan menyelamatkan hati seorang mukmin agar tidak goyah oleh badai fitnah. Itu hati yang menjadi tenang dengan berzikir atau mengingat kepada Allah. Terus alasan mengapa itu Al-Quran sebagai sumber peneguh? Yang ketiga itu karena Al-Quran membekali seorang muslim dengan gambaran dan nilai-nilai yang sahih atau benar, dan dengannya dia dapat menilai kondisi di sekelilingnya. Kemudian yang keempat itu karena Al-Quran membantah berbagai macam syubhat yang dihembuskan oleh musuh Islam dari orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan mereka menguatkan iman mereka. Ya, ya ini yang kedua ya, faktor yang kedua itu berpegang teguh pada syariat dan amal soleh. Yang dimaksud dari suaranya masih terdengar nggak ya? Masih. Oke, terima kasih. Ya, yang dimaksud dari ayat tersebut adalah itu memberikan kekuatan gitu atas yang al-haq atau kebenaran. Hal ini juga sudah jelas. Jika tidak, maka apakah kita akan mengharapkan adanya keteguhan dari orang-orang yang malas dan akan beramal soleh, sementara fitnah telah menjalar kemana-mana? Amal soleh lah yang Allah berikan tunjuk ke jalan yang lurus. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW selalu melaksanakan amal soleh, dan amalan yang paling disenanginya itu amalan yang kontinu atau terus menerus itu, walaupun amalan tersebut sedikit. Begitu juga para sahabatnya, itu jika mereka melakukan amalan juga akan terus menjaganya. Ini adalah salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anhu. Jika melakukan suatu pekerjaan, dia tidak meninggalkannya setelah itu. Rasulullah bersabda,
siapa yang secara kontinu melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat wajib baginya masuk surga. Terus dalam hadis Bukhari juga, dalam hadis qudsi itu yang artinya, dan hambaku yang telah bertakarub atau beribadah kepadaku dengan amal-amal sunnah, maka aku mencintainya. Itu merupakan beberapa tuntunan gitu buat kita selalu berpegang teguh kepada syariat dan beramal soleh. Terus yang ketiga, menghayati kisah para nabi sebagai rujukan teladan dalam perbuatan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Hud ayat 120. Ayat tersebut ini diturunkan pada zaman Rasulullah bukan untuk main-main dan senda gurau, tetapi untuk sebuah tujuan yang agung, yaitu untuk memantapkan hati Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya. Jika diperhatikan, dalam firman Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat An-Anbiya ayat 68-70, itu mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim, karena hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang merugi. Ya, Ibnu Abbas juga pernah berkata gitu, ucapan Ibrahim yang terakhir tatkala dilempar ke dalam api itu, cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung. Jadi tatkala kita memperhatikan kisah ini, bukanlah akan kita rasakan gitu adanya nilai-nilai keteguhan yang meresap ke dalam jiwa kita ketika dengan kesabaran mereka gitu sebagai Nabi Ibrahim, atau yang menghadapi tauhid dan penyiksaan. Seandainya kita merenungi kisah Nabi Musa alaihissalam yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, maka setelah dua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Tuhanku bersertaku, kelak dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Quran surat Asy-Syura ayat 61-62. Ya, bukankah saat memperhatikan kisah tersebut, kita akan merasakan nilai lain gitu dari keteguhan saat menghadapi orang-orang yang zalim, dan keteguhan pada saat-saat kita dalam kondisi kritis, sementara di sekeliling kita terdengar teriakan keputusasaan. Yaitu kisah yang sangat berharga. Begitu juga jika kita mengamati kisah para penyihir Fir'aun yang akhirnya beriman, kisah para penyihir Fir'aun gitu, yang iman yang kita saksikan gitu, sebuah contoh yang sangat menarik tentang sekelompok orang yang teguh dengan kebenaran. Ya, ini kita dapat ada saksikan gitu sebuah pelajaran yang sangat berharga gitu tentang sebuah keteguhan yang kokoh dalam jiwa saat menghadapi intimidasi dari orang-orang zalim yang berkata Fir'aun, apakah kamu telah beriman kepadanya Musa sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Sungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki serta sekalian dengan bersilang secara timbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Quran surat At-Taubah ayat 31. Ya, perhatikan keteguhan kelompok kecil itu, kaum yang beriman, yang tidak gentar sedikit pun saat mereka berkata, kami sekali-sekali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata atau mukjizat telah yang datang pada kami.
dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Quran Surat Taha ayat 72. Itu demikian juga dengan kisah orang yang beriman itu dalam surat Yasin, dan orang yang mukmin pada keluarga Fir'aun, itu istrinya Astra Ashabul Ukhdud dan yang lainnya, di mana keteguhan merupakan pelajaran yang paling berharga di dalamnya. Karena dengan keteguhan dalam kondisi kritis apapun, insya Allah kita yakin bahwa Allah sebaik-baik pelindung. Terus yang keempat ini, faktor-faktor pendukung keteguhan itu ada berdoa ya. Ya, termasuk ciri hamba orang beriman adalah berdoa agar mereka diberikan keteguhan. Itu dalam surat Al-Imran ayat 8, ya Rabb kami, janganlah engkau goyahkan hati kami setelah menunjuk. Dan juga dalam Quran surat Al-Baqarah, ya Rabb kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan tetapkanlah kaki-kaki kami. Itu merupakan satu doa ya, doa agar kita diberikan keteguhan gitu, untuk dari Allah. Karena semua hati anak Adam terletak di antara dua jari Ar-Rahman bagaikan satu hati. Dia mengalihkannya sekendaknya. Maka Rasulullah juga memperbanyak berdoa, ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya, yang terakhir ini ada apa, zikrullah, bersikir kepada Allah atau mengingat Allah. Ini zikrullah termasuk faktor yang penting ya, karena menyebabkan keteguhan. Jadi antara keteguhan dan zikrullah ini ada keterkaitan gitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu memerangi pasukan atau musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Anfal ayat 45. Ya, terus kemudian ada ini juga perhatian juga pada kisah tentara Persia dan Romawi gitu, yang ditinggalkan oleh sesuatu yang paling mereka butuhkan, itu keteguhan. Padahal jumlah dan peralatan orang selalu berzikir pada Allah itu sedikit gitu, tapi Allah menangkan pasukan tersebut. Kemudian perhatikanlah dengan pada kisah Yusuf alaihissalam yang memelihara keteguhan saat menghadapi fitnah wanita yang cantik dan terhormat yang mengajaknya berzina. Bukankah dia berlindung dari benteng, aku berlindung pada Allah, sehingga gelombang tentara atau gelombang sahabatnya ini hancur berantakan di depan benteng sihir. Jadi demikian merupakan kekuatan dari zikir gitu dalam memberikan keteguhan pada orang-orang beriman. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai kita berbentuk pada Allah. Semoga bisa diambil baiknya, dan semoga kita jadi orang-orang yang tetap teguh dalam agama Allah, walaupun dalam kondisi yang saat ini banyak sekali cobaan yang berbeda. Ya, mungkin itu ya, cukup ya. Langsung aja ke ini saya diskusi aja yang ini. Teman-teman mungkin ada yang mau diskusi atau sharing.
Ya mungkin kalau nggak ada bisa ini ya, apa, saya cukupan ya sampai sampai pertemuan kali ini. Gimana teman-teman, apa sudah cukup? Oke, mungkin cukup ya insya Allah ya. Ya saya sampaikan dulu apa, ini buat apa, buat penugasan ya, buat penugasan seperti biasa gitu, seperti pertemuan yang pertama. Ini menulis menulis surah ya, menulis surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, eh, ditulis di kertas ya, sama artinya. Dikumpulin terakhir nanti malam ya, nanti malam jam 12 itu paling terakhir. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain atau cukup? Oke, Cukup Mas. kalau misalkan cukup, eh, ya mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk pertemuan terakhir ya, pertemuan ketiga, saya serahkan juga ke ini juga teman-teman, waktunya kapan gitu. Kita juga apa ya, terakhir 3 pertemuan ya, 3 pertemuan cukup gitu. Terakhir 3 pertemuan, nanti untuk waktunya bisa ini bisa didiskusi. Syukur-syukur sebelum ini ya, sebelum UAS udah pertemuan nanti. Oke, mungkin itu ya, juga cukup. Terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir gitu ya, hadir untuk di mentoring kali ini. Ambil manfaatnya, kemudian buang buruknya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Segala yang benar dari Allah, segala yang salah kekurangannya dari saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.